Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari ini menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Pada persidangan hari ini, jaksa akan memaparkan kesimpulan mereka terhadap bukti-bukti dugaan korupsi importasi gula yang telah dibawa di muka hakim. Baik jaksa maupun terdakwa dalam sidang sebelumnya sama-sama telah menghadirkan saksi dan ahli. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden. Dan bisa untuk mengetahui jalannya sidang, kita bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan dari Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ya, Hamzah, apakah sidang sudah dimulai? Ya, Togi, Deta dan juga pemirsa, terkait dengan sidang dari kasus korupsi importasi gula yang terjadi di Kementerian Perdagangan di periode tahun 2015 hingga tahun 2016 yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat ini masih belum dimulai. Informasi awal yang kami dapatkan, sidang akan berjalan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami ini masih belum melihat adanya dimulainya sidang di salah satu ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya Tom Lembong ini akan menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum setelah sebelumnya Tom Lembong ini juga sudah sekitar 20 kali melaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Adapun sidang kali ini dijadwalkan untuk pembacaan tuntutan bagi Tom Lembong setelah sebelumnya Tom Lembong juga mengikuti sidang-sidang yang memeriksa saksi, kemudian alat-alat barang bukti, dan yang terakhir pada tanggal 1 Juli 2025 kemarin ini Tom Lembong juga sempat mengikuti sidang lanjutan, yaitu pemeriksaan terdakwa, di mana Tom Lembong diperiksa terkait dengan apa alasan dirinya mengambil kebijakan importasi gula pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan di periode 2015 hingga 2016. Tom Lembong juga menjelaskan bahwa dia dieksaminasi silang ataupun diperiksa dalam persidangan lanjutan tersebut, dan dia menjelaskan bahwa pada saat masa pemerintahan Jokowi di awal-awal dirinya menjelaskan bahwa sempat terjadi kekurangan pangan sehingga dirinya mengambil juga kebijakan untuk melakukan impor gula pada periode 2015 hingga 2016. Adapun dalam kasus ini Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 578 miliar lebih. Ini merupakan perhitungan dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak korupsi yang terjadi di Kementerian Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Dan Tom Lembong juga ini didakwa melakukan persetujuan terhadap 21 persetujuan impor gula kristal mentah dalam rangka stabilitas harga nasional di Indonesia pada 2015 hingga 2016. Sementara itu, Togi dan Deta. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Tipikor, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jaksa penuntut umum KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah terkait kasus suap PAW Harun Masiku. Ya, sejumlah kader PDIP menilai kasus ini bermuatan politis dan berharap majelis hakim memberikan keputusan yang adil. Hasto membantah terlibat dan menyebut fakta persidangan tidak membuktikan dugaan perintangan penyidikan. Hasto mengajak kader PDIP tetap tenang dan yakin kebenaran akan menang meski mengakui hukum kerap diintervensi kekuasaan. Ya, kader PDIP Hardianto Kenneth menilai penetapan Hasto sebagai terdakwa memiliki unsur politis. Ya, kita berharap mungkin setelah itu dari majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya, kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim bisa memvonis, mungkin bisa memvonis bebas atau ringan gitu loh. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi.
Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram, kawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ya, setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS sangat produktif. Ya, bahkan dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi bersepakat meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Pemirsa, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Ya, Bareskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA ini membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai
Pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, staf pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjarhulu terduga kasus korupsi di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Seorang warga yang ingin menyelamatkan pegawai kejaksaan juga turut tenggelam. Iya, diambil itu berenang. Bah, diambilnya itu satu. Ke tengah pula itu aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi kepala desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Bah, melompat. Melihat staf Pitsus Kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Pitsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Bangun lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, kepala desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Pitsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, ini warga sudah mulai berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, tahun ini omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibanding tahun lalu. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita edisi iNews Today hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews ya. Betul sekali Togi, dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Togi Sinaga. Have a great weekend. Bye-bye. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lebih prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti.